Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan penuh semangat. Nah, anak-anak ibu, kita masuk pada materi pembelajaran aktivitas kebutuhan manusia. Nah, sebelum kita masuk pada materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu capaian pembelajaran kita kali ini. Adapun capaian pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kebutuhan hidup manusia. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis alat pemuas kebutuhan manusia. Manusia memiliki kebutuhan berbagai macam. Kemudian manusia memenuhi kebutuhan tersebut karena untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan setiap manusia dengan manusia lainnya berbeda-beda. Nah, anak-anak ibu, siapa sih yang tahu nih kebutuhan itu apa sih? Iya, bener banget. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud, maka akan mempengaruhi terhadap kehidupannya. Nah, anak-anak ibu, biar kita mengetahui kebutuhan secara lebih detail nih, mari kita belajar mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan ini dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi atau pemenuhannya ditanggalkan, akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Misalnya adalah makan dan minum, kemudian pakaian serta rumah. Kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya adalah TV, radio, buku, dan yang lain-lain. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah, misalnya saja sepeda motor, kemudian mobil, kemudian pesawat terbang, seperti itu ya. Nah, kebutuhan yang kedua yakni kebutuhan berdasarkan tingkat waktu pemenuhan kebutuhan. Nah, kebutuhan ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Artinya, kebutuhan ini harus dipenuhi pada saat itu juga dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Contohnya, ketika kamu sedang sakit, maka kamu perlu ke dokter untuk berobat seperti itu. Nah, yang kedua adalah kebutuhan masa mendatang. Merupakan kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Misalnya, kamu menabung dulu untuk bisa naik haji di kemudian hari, seperti itu. Yang selanjutnya, kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental, seperti itu ya. Misalnya saja ya anak-anak ibu, kan kalian tahu nih kemarin baru saja terjadi gempa di Cianjur. Nah, otomatis banyak kebutuhan yang secara dadakan dibutuhkan seperti pakaian, kemudian makanan, seperti itu. Akhirnya banyak warga yang mengumpulkan donasi untuk memenuhi kebutuhan kepada warga sekitar tersebut. Kemudian kebutuhan sepanjang waktu. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tersebut tidak membutuhkannya. Misalnya saja pendidikan. Nah, saat ini kalian duduk di bangku SMP. Kemudian kalian akan melanjutkan di bangku SMA. Kemudian ke S1 di perguruan tinggi atau D1, D2, D3 dan seterusnya. Kemudian ke S2, ke S3 dan selanjutnya, seperti itu.
Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan berdasarkan sifat. Nah, dibedakan menjadi dua jenis kebutuhan, yakni kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan kepada badan dan jasmani seseorang, misalnya saja dengan berolahraga. Kemudian, kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang pemenuhannya akan memberikan kepuasan kepada rohani atas batin seseorangnya. Misalnya saja setelah capek bekerja nih, kamu pergi healing, liburan seperti itu. Itu memenuhi kebutuhan rohanimu. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Nah, pada kebutuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasannya dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang, misalnya makan dan minum seperti itu. Kemudian kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan tertentu, misalnya pembangunan jalan tol, kemudian pembangunan jembatan, kemudian pembangunan tiang listrik, dan yang lain sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah yang pertama jenis kelamin, kedua tingkat pendidikan, ketiga lingkungan tempat tinggal, keempat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelima pendapatan, keenam status sosial, ketujuh selera, kedelapan adat istiadat. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk pada alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan yang hampir tidak terbatas ini perlu diimbangi dengan adanya alat pemuas kebutuhan yang memadai. Namun faktanya, alat pemuas kebutuhan yang ada bersifat terbatas dan memerlukan pengorbanan ekonomi untuk memperolehnya. Yuk kita cari tahu jenis-jenis alat kebutuhan apa aja sih? Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, cara memperolehnya, kedua, hubungan dengan barang lain, ketiga, tujuan penggunaannya, dan proses pembuatannya. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak bahkan tidak terbatas, serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Misalnya saja udara, sinar matahari, air laut. Kemudian, barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Misalnya, untuk mendapatkan uang, seseorang harus bekerja dengan pengorbanan fisik dan waktu. Sedangkan untuk membeli baju, seseorang mengorbankan uang yang dimilikinya. Kemudian, barang ketiga yakni barang ilit, merupakan barang yang jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya saja api yang jumlahnya terbatas bisa digunakan untuk memasak, sumber penerangan, dan penghangat ruangan. Alat pemuas selanjutnya yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain. Yang pertama, barang substitusi. Barang substitusi merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Misalnya, nasi dan mie instan, di mana keduanya merupakan sumber karbohidrat yang bermanfaat bagi tubuh. Seseorang tidak bisa makan nasi bisa menggantinya dengan makan mie instan seperti itu. Kemudian, barang kedua yaitu barang komplementer. Barang komplementer merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lain. Jika barang lain tidak tersedia, tingkat kepuasan konsumsi barang tersebut mengalami penurunan. Misalnya, kopi dan gula. Seseorang yang mengkonsumsi kopi membutuhkan gula serta kopi tersebut terasa manis. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, barang produksi merupakan barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Contohnya adalah tanah yang digunakan untuk menanam sayur dan berbagai buah.
Yang kedua, barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Misalnya pakaian, makanan, barang elektronik, motor, dan yang lain-lain. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama, barang mentah adalah barang yang perlu melalui proses produksi sebelum digunakan oleh masyarakat. Misalnya adalah kayu gelondongan yang perlu diolah untuk dapat digunakan sebagai meja dan pintu. Padi yang perlu diolah menjadi nasi, biji kapas yang perlu diolah agar dapat digunakan untuk kecantikan, gandum yang perlu diolah menjadi tepung gandum. Barang setengah jadi adalah barang yang belum dapat dikonsumsi dan masih dalam proses produksi. Misalnya, tepung gandum yang masih perlu diproses untuk membuat roti, kayu potong yang perlu diolah untuk menjadi meja dan kursi. Kemudian barang jadi adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya saja roti, kapas, kemasan, meja, dan kursi. Penguatan materi hari ini, manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai kebutuhan. Alam Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perbedaan karakteristik wilayah menyebabkan terjadinya keberagaman sumber daya alam yang dihasilkan. Hal inilah yang mendorong terjadinya interaksi antar wilayah untuk mencukupi kebutuhannya. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan selalu diberikan pilihan untuk memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dulu. Dalam menentukan pilihan, seharusnya manusia memperhatikan jenis kebutuhan yang paling mendesak dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, demikian tadi penjelasan materi mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya ya anak-anak ibu. Tetaplah bersemangat dalam setiap proses pembelajaran, karena dengan belajar kamu akan bisa meraih suksesmu. Cayo anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.